Bab 256, aku tidak ingin membunuh orang. Perusahaan baju Chloe. Kota Primadona adalah perusahaan pakaian kecil dan menengah. Tema utamanya adalah desain pakaian dan penjualan e-commerce. Di sebuah taman bisnis di pinggiran kota Primadona, ada sebuah gedung bertingkat 3, dan di dalamnya semuanya karyawan perusahaan. Menurut alamat yang diberikan oleh Jamal, Agam membutuhkan lebih dari 10 menit untuk bergegas ke perusahaan tersebut. Sebagian besar karyawan keluar untuk menjalankan bisnis, dan perusahaan terlihat sangat sepi. "Boleh aku tahu siapa yang kamu cari?" tanya resepsionis pada Agam saat dia masuk. Melihat wajah dingin Agam, dia tidak bisa menahan perasaan berbunga-bunga. Keren, sangat tampan. "Aku mencari Neymar. Apakah dia ada?" Agam bertanya dengan acuh tak acuh. "Pak Neymar? Dia ada di kantor lantai 3. Aku akan mengantar Anda ke sana." Resepsionis itu tidak curiga. Mereka hanya perusahaan kecil dan menengah dan tidak punya begitu banyak aturan. Ditambah dengan Agam memanggil bos dengan namanya, ini membuatnya sangat mengagumi Agam. "Tidak perlu." Agam berbalik dan naik ke atas. "Aku berharap pacarku bisa bergaya seperti ini," kata resepsionis pada dirinya sendiri. Tapi, dia tidak menyadari bahwa ada potongan embun beku di bawah jejak kaki yang dilalui Agam. Energi kematian sudah tidak terkendali dan membuat suhu menjadi 0 derajat. Agam datang ke lantai 3. Dia tidak tahu di mana letak kantor bos. Tapi, sekilas, ada seseorang yang berdiri di depan pintu kantor. Beberapa bajingan berdiri di depan pintu, mereka tertawa terbahak-bahak. Agam berjalan dengan wajah datar. "Jalan ini diblokir, cepat pergi!" Bajingan berambut pirang menghalangi jalan Agam. "Minggir!" kata Agam acuh tak acuh. "Hei, apakah kamu ingin berkelahi denganku? Kuberitahu, aku tidak peduli hubungan apa yang kamu miliki dengan Pak Neymar. Aku di sini untuk membahas kerjasama. Bagaimanapun, saat ini kamu tidak bisa masuk. Kalau tidak, kamu bisa merusak kebahagiaan Pak Neymar, dan kamu tidak akan bisa menanggung konsekuensinya." Suasana menjadi sangat hening. Isolasi suara di kantor tidak bagus. Para bajingan itu menunjukkan senyum ambigu. Bajingan berambut pirang itu berkata, "Apa kamu mendengarku? Pak Neymar sedang sibuk. Aku akan membicarakan sesuatu nanti." Mata Agam memerah, dan giginya gemeletuk. "Hei, ada apa? Mungkinkah wanita di dalam adalah pacarmu?" Melihat penampilan Agam, bajingan berambut pirang itu tertawa keras. "Kalaupun Pak Neymar ada di sini, kamu harus menunggunya selesai. Mungkin aku akan memberimu hadiah saat aku keluar. Lihat kepalamu, lampu hijau bersinar. Nak, tunjuk." Para bajingan itu tampak angkuh. "Minggir, aku tidak ingin membunuh siapapun." Agam mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya. Wajahnya sudah suram dan menakutkan. "Tidak ingin membunuh seseorang? Kau menakuti. Kalau kamu punya kemampuan untuk membunuh seseorang, tunjukkan." Bajingan berambut pirang itu menunjuk dada Agam. Saat dia menunjuk untuk kedua kalinya, Agam menamparnya dengan punggung tangannya. Pria berambut pirang itu terbang puluhan meter dan menabrak ke dinding. Tubuhnya hancur, dan dia sudah mati. Para preman lainnya merasa ketakutan dan mulai bereaksi ketika mereka melihat tubuh tidak lengkap dengan rambut pirang tergeletak di dinding yang retak. Mereka panik saat menatap Agam. Saat mereka berbalik dan hendak berlari, Agam dengan santai menunjuk mereka. 3 orang yang tersisa meledak menjadi tumpukan daging dan darah. Agam menginjak darah yang ada di tanah, dan membuka pintu tanpa ekspresi. Di dalam kantor itu remang-remang, tetapi masih terlihat seorang pria parubaya yang pendek. Wajahnya tidak terlihat. Tapi adegan ini sudah menyulut emosi Agam. Agam berjalan dengan aura membunuh. Neymar merasakan dingin datang dari arah belakangnya. Tanpa sadar dia menoleh dan melihat Agam berjalan mendekat. Dia merasa sangat takut dan seluruh tubuhnya bergetar. Neymar sangat marah, berbalik dan memaki. "Bodoh, siapa yang membiarkanmu masuk? Kamu cari mati!" Saat berbicara, dia mengambil asbak di atas meja dan melemparkannya ke Agam. Sebelum asbak itu jatuh, asbak itu pecah di tangannya menjadi potongan kecil-kecil yang tak terhitung jumlahnya. Neymar tercengang. Agam menggerakkan tangannya dengan santai. Ia menghancurkan semua tulang Neymar, dan menusuk tubuh Neymar dengan pisau pelahap nyawa berukuran 10 cm dan menjepitnya ke dinding. Agam meninggalkan Neymar dan membiarkannya mengalami rasa sakit terbesar di dunia. "Kakak!" Agam meraih dan menepuk bahu wanita itu. "Siapa?" Suara wanita tersebut terdengar asing. Ia berbalik, wajahnya dipenuhi dengan riasan tebal. Agam terpaku. Energi kematian yang kuat menghilang dalam sekejap. "Bukan kakak." "Kamu siapa?"
Di mana Pak Neymar? Wanita itu berkata dengan tidak ramah. Kemudian dia melihat Pak Neymar terjepit di dinding dengan darah di sekujur tubuhnya, dan dia sangat ketakutan hingga menjerit dengan keras. Diam! Bentak Agam membuat wanita itu terkejut. Di mana wanita lainnya? Agam bertanya dengan suara yang dalam. Tidak ada yang lain. Pak Neymar hanya mencariku. Wanita itu gemetar dan berjongkok di tanah. Aku masih muda. Aku hanya ingin mencari uang. Tolong jangan bunuh aku. Agam tampak bosan dan dengan santai mengambil jarum perak dan langsung menyegel titik akupuntur bodohnya. Di mana wanita lainnya? Agam berbalik untuk melihat Neymar. Neymar mengejang kesakitan dan dengan gemetar berkata, Apa? Wanita seperti apa? Tuan, apakah Anda mencari orang yang salah? Saya menghabiskan uang untuk bermain dengan seorang wanita, tidak akan seperti ini. Masih berpura-pura bingung. Pupil Agam tiba-tiba mengecil dan kekuatan ilahinya yang kuat dilepaskan. Tiba-tiba, pemandangan di depan mata Neymar berubah. Itu adalah dunia yang penuh dengan keheningan dan pembunuhan. Di sebelahnya ada sungai darah yang kental, di bawah kaki adalah tanah yang kurus, dan langit ditutupi dengan daging dan darah yang jernih, bahkan langit dipantulkan dengan warna merah darah. Napas berdarah yang kuat membuatnya merasa seperti sedang tenggelam, mencekik dan menyiksa jiwanya. Akhirnya, pemandangan itu menghilang. Ia juga sudah bisa mengatur napasnya. Kematian tidak mengerikan. Yang mengerikan adalah siksaan sebelum kematian. Perasaan putus asa itu membuat orang merasa 1000 kali lebih buruk daripada kematian. Aku tanya padamu untuk terakhir kalinya. Baru-baru ini kalian merekrut karyawan baru bernama Kirana. Di mana dia sekarang? Suara Agam dingin, seperti angin dingin di bulan Desember, menembus ke tulang. Neymar berkata dengan suara gemetar. Aku tahu tentang wanita itu. Aku punya rencana untuknya. Tapi dia tidak masuk kerja pagi ini. Bohong! Agam bergemuruh. Cahaya pisau pelahap nyawa tumbuh beberapa inci. Potongan yang lebih besar dibuat di dada Neymar. Neymar berteriak kesakitan. Apa yang aku katakan benar? Kamu bisa bertanya ke meja depan kalau kamu tidak percaya padaku. Dia sama sekali tidak datang ke perusahaan hari ini. Tenggorokan Neymar serak karena menangis. Ketika Agam ingin menambahkan hukuman, ponselnya berdering. Jamal disebut. Agam, aku mengetahuinya. Kakakmu tidak bersama Neymar. Jamal berkata dengan serius. Aku punya hubungan dengan pemimpin Tuan Krishna dan Norman. Aku sudah memeriksa rekaman video di sekitarnya pada berbagai periode waktu. Kakakmu sedang dalam perjalanan ke kantor, dan ada persimpangan lain dari perusahaan, dan tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba menghilang? Benar, sebuah bayangan melintas dan kakakmu menghilang. Seniman bela diri kuno? Tiba-tiba Agam terpikirkan kata itu. Mungkinkah itu dilakukan oleh keluarga Effendi? Tidak mungkin mereka. Kata Agam dengan suara bariton. Jordan berencana untuk menodai saudara perempuannya. Bukankah itu langkah seperti itu jika dia merebut adiknya di tengah jalan? Karena bukan mereka, seharusnya hanya ada satu orang. Kata Jamal dengan suara yang dalam. Cerdas. Agam menyipitkan mata. Di masa lalu, Agam tidak akan begitu curiga. Tapi orang ini punya catatan kriminal. Terakhir kali dia kehilangan martabat, dia diam-diam menemukan seseorang untuk menjebak Citra. Berdasarkan kabar yang beredar, dia telah meninggalkan adat istiadat. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia menculik saudara perempuannya. Dia merasa terganggu dan tidak dapat bertarung dengan sekuat tenaga. Jika Jarda benar, hanya dapat dikatakan bahwa dia telah menutup satu-satunya jalan keluarnya. Bab 257, Penampilan Serius. Aku mungkin mengetahuinya di dalam hatiku, kalian harus mengirim seseorang untuk mengurus pemakamannya. Agam menutup telepon dan menatap Neymar. Neymar tersenyum dan berkata, Saudaraku, kamu sekarang percaya padaku kan? Aku benar-benar tidak menyentuh Kirana? Kalau aku tidak salah dengar, kamu baru saja bilang bahwa kamu punya perasaan untuk kakakku? Agam tersenyum. Tapi di mata Neymar, senyum ini sama menakutkannya dengan iblis. 5 menit kemudian, Agam menuruni tangga. Meja depan buru-buru bertanya, Pak, apakah Anda sudah melihat Pak Neymar? Agam tersenyum dan bertanya, Apakah Kirana datang hari ini? Tidak, aku tidak bisa menghubunginya. Tatapan resepsionis tersebut meredup. Jadi dia punya pacar. Oke, terima kasih. Agam sedikit menurunkan nadanya. Agam meninggalkan perusahaan, meninggalkan resepsionis dengan ekspresi kesal. Agam meninggalkan perusahaan. Dalam 1 menit, beberapa bus berhenti di depan pintu. Beberapa orang datang untuk membersihkan perusahaan. Kemudian ia mengambil 1 peti dingin dan membereskan lantai 3. Pada saat yang sama,
ada juga karung di bawah meja. Di dalam karung itu ada mayat Neymar. Jika membuka karung tersebut, dapat dilihat ekspresinya sangat menakutkan. Jelas bahwa sebelum dia meninggal, dia telah menderita siksaan dan rasa sakit yang luar biasa. Ada seorang wanita bermantel ikut turun. Hanya saja dia dalam keadaan setengah gila. Dia bilang dia membunuh seseorang, atau sesuatu seperti dewa yang turun ke bumi. Dia dibawa pergi menggunakan mobil ke rumah sakit jiwa. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Agam berjalan sendirian di jalan tanpa tujuan. Matanya agak terganggu. Sejak dia menceraikan Citra, kakak perempuannya lah yang menjadi satu-satunya kerabatnya. Biasanya, ketika dia sedang sibuk dia tidak merasakan apapun. Sekarang kakaknya menghilang, hatinya yang kuat menjadi sangat rapuh. Seperti rumput bebek di danau, dia tidak dapat menemukan akarnya, apalagi arahnya. Bahkan ketika dia melawan setengah dari wilayah timur, dia tidak pernah merasa begitu bingung dan takut. Agam menemukan sudut terpencil di taman. Ada seseorang yang merokok sendirian. Tanpa disadari, hari sudah senja. Agam menyentuh sakunya, dan seluruh bungkus rokok telah habis. Agam bangun dan ingin membeli paket lain saat ponselnya berdering. Melihat si penelpon, hati Agam bergetar. Citra. Agam menjilat bibirnya yang pecah-pecah. Dia ragu-ragu sebentar, dan mengangkat telepon. "Kamu di mana?" Terdengar suara lembut Citra di telepon. Hati Agam tergerak. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang. "Ada apa? Kakakmu baru saja memberiku pesan. Dia bilang bahwa dia tidak dapat menghubungimu. Dia memintaku untuk menyuruhmu pulang," kata Citra pelan. "Kakak sudah pulang?" "Ya, dia bilang seperti itu." "Baiklah, aku mengerti," kata Agam dengan tenang. Keduanya terdiam selama beberapa saat. "Kalau begitu," keduanya berbicara bersama dan saling mengagetkan. "Katakan padaku kalau ada sesuatu," tanya Agam sambil tersenyum. "Bukan apa-apa. Aku sibuk di sini. Aku tutup dulu teleponnya." "Oke." Agam sudah selesai bicara. Citra juga terdiam. Setelah 10 detik, terdengar nada sibuk. Agam menarik napas dalam-dalam. Dia menggeleng, mengenyahkan beberapa pikiran negatif dari benaknya. Dia tidak punya pikiran untuk memikirkan cinta. Dia hanya ingin menyelamatkan kakaknya sekarang. Kembali ke rumah. Lampu ruang tamu villa menyala. Seorang lelaki tua seperti dewa berdiri di samping meja kopi. Tercetak senyuman di wajahnya. Menatapnya dengan ramah. "Aku sudah lama menunggumu." Pria tua itu tersenyum. "Aku benar-benar minta maaf." Mata Agam menampilkan aura membunuh. "Anak muda, jangan ceroboh. Kalau aku tidak kembali, kakakmu juga tidak akan bisa kembali." Pria tua itu menekuk ke mejanya dan berkata, "Aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku tidak akan menyebutkan nama orang tua itu. Kamu dapat memanggil aku sebagai Tetua Husnu. Ada yang ingin aku diskusikan denganmu kali ini. Bicaralah," kata Agam dengan nada dingin. "Duel besok antara kamu dan wakilku, Jarda, telah tersebar luas. Pada saat itu, tidak hanya wilayah timur, tetapi juga beberapa pasukan di seluruh provinsi S akan datang untuk menontonnya. Dapat dikatakan bahwa duel ini terkait dengan sekte tinju selatan kita dan prestais asosiasi seniman bela diri di wilayah timur, jadi Pak Jamal harus menang." "Kenapa? Kamu khawatir dia tidak akan menang? Pak Jamal sudah memasuki tahap ke-8 alam bumi, dan kekuatannya tidak diragukan lagi. Jadi tidak akan ada hasil kedua dalam duel ini," Tetua Husnu berkata dengan percaya diri. "Karena kalian yakin akan menang, mengapa kamu mengancamku dengan kakakku? Meskipun hasilnya semua menang. Cara untuk menang berbeda, dan hasilnya benar-benar berbeda." Saat dia berbicara, Tetua Husnu mengeluarkan panci obat dari lengan bajunya dan berkata, "Air mabuk abadi, air abadi leluhur dari sekte tinju selatan. Setelah meminumnya, kamu akan kehilangan keterampilan kamu selama sehari. Tidak peduli seberapa kuat kamu akan menjadi orang biasa selama sehari. Kalau kamu cukup pintar, kamu harus tahu bagaimana. Bagaimana kabar kakakku?" Agam bertanya dengan wajah datar. "Sangat baik, ada gunung dan sungai, dan ada pelayan khusus untuk melayaninya. Lagi pula, kami adalah sekte terkenal, dan kami tidak akan mempermalukan orang biasa." Tetua Husnu tersenyum sambil mengelus janggut putihnya. Mata bagian bawah Agam memerah. Dia sangat ingin meninju kepala lawan. Orang-orang sok suci ini akan dia musnahkan cepat atau lambat. "Setelah aku meminumnya, apakah kalian akan mengembalikan kakakku?" Agam bertanya dengan suara yang dalam. "Setelah besok, kami akan mengantarnya kembali." Tetua Husnu tertawa. "Aku harap kalian menepati janji kalian, kalau tidak..." Agam mendengus dingin dan mencondongkan tubuhnya. Beberapa detik kemudian, panci obat muncul di tangan Agam.
senyum di wajah Tetua Husnu mematung, dan matanya melihat Agam dengan sungguh-sungguh. Kekuatan Tetua Husnu berada di awal peringkat ke-7 alam bumi, tetapi dia tidak bisa melihat gerakan Agam. Jelas, kekuatan Agam jauh dari alam bumi tingkat 7. Untungnya, dia mempersiapkan rencana kedua. Kalau tidak, saat pertempuran diputuskan besok, Agam dan Jarda akan bertarung terus-menerus selama 300 hingga 400 putaran. Kalaupun Jarda menang pada akhirnya, martabat Sekte Tinju Selatan dan Asosiasi Seniman Bela Diri hilang. Agam tidak ragu-ragu. Dia mengangkat kepalanya dan meminum semua air di dalam panci obat. Tetua Husnu menatap tenggorokan Agam yang bergerak, jangan sampai ada kesalahan. Agam selesai minum air di panci obat. Sampai panci obat kosong, lalu melemparkannya ke Tetua Husnu dan berkata, "Pergilah, biarkan pelayan menjaga kakakku, dan aku akan membawanya pulang besok malam." Tetua Husnu memeriksa panci obat sudah tidak ada airnya dan merasa aura Agam sangat lemah. Meskipun orang tersebut tidak berubah, Tetua Husnu benar-benar dapat merasakan bahwa efek obatnya telah bekerja, dan Agam telah menjadi orang biasa. Meskipun itu hanya 1 hari, itu sudah cukup. Tetua Husnu diam-diam menghela napas lega, tetapi setelah itu hatinya dilanda ketakutan. Mengesampingkan kekuatannya, Agam menunjukkan sifat dan keberaniannya, yang membuatnya takut. Punya musuh seperti itu adalah mimpi buruk bagi seluruh Sekte Tinju Selatan. Untungnya, semua ini akan berakhir besok. Sampai jumpa di Mansion Gunung Makan besok jam 10 pagi. Tetua Husnu tersenyum dan kabut melintas di bawah matanya. Kemudian ia mundur beberapa langkah dan menghilang ke ruang tamu. Angin malam memasuki rumah. Tirai jendela beterbangan dan majalah di meja kopi berdesir. Suhu di ruang tamu mendekati 0 derajat. Agam berdiri di tempat awal, wajahnya sedikit pucat. Air mabuk abadi sudah bekerja. Bab 258, Putri Kesayangan Keluarga Suwandi, Gadis Ningrat. Meskipun Agam menggunakan jasa kebaikan, bukan kekuatan spiritual tradisional. Efek dari air mabuk abadi adalah menyegel 8 saluran meridian aneh, membuat tidak mungkin bagi pengguna untuk memobilisasi kekuatan apapun di lautan energi. Termasuk kekuatan ilahi juga menjadi sangat terbatas. Jadi Agam telah menjadi setengah manusia biasa. Mengingat keadaannya saat ini, ketika bertarung dengan Jarda dia pasti akan kalah. Tapi, demi menyelamatkan kakaknya, ia tidak punya pilihan. Dia tahu itu racun, dia tidak ragu untuk mengambilnya. Tidak lama kemudian, ponsel Agam berdering. Citra menelpon. "Halo?" Suara Agam serak. "Apakah kamu baik-baik saja? Maksudku kakakmu." Citra bertanya dengan suara pelan. "Tidak apa-apa. Baguslah kalau tidak apa-apa." Citra terdiam selama 2 atau 3 detik dan berkata, "Aku sibuk. Tunggu." Agam menarik napas dalam-dalam. Setelah ragu beberapa saat, dia akhirnya mau bilang sesuatu. Masih belum pasti apakah dia akan hidup atau mati besok. Kalau dia tidak bilang sekarang, dia tidak akan punya kesempatan di masa depan. "Lusa adalah hari peringatan orang tuaku. Kakakku masih mengira kita masih bersama dan ingin kamu kembali bersama kita untuk mengunjungi makam. Apa bisa?" Kata Agam dalam satu tarikan napas. "Lusa? Aku lihat situasi dulu." Kata Citra ragu-ragu. "Kalau kamu keberatan, lupakan saja. Aku akan mencari alasan untuk membohongi kakakku. Kamu salah paham. Tapi aku sangat sibuk akhir-akhir ini dan harus memenangkan proyek besar. Jadi, aku akan mencoba yang terbaik untuk mengatur waktu." Citra merasa sangat tidak enak. Dia benar-benar ingin bilang iya. Tapi, proyek tambang emas Gunung Cayan adalah sesuatu yang harus dia dapatkan. Entah itu untuk dirinya sendiri atau untuk Agam. Tapi hal semacam ini tidak bisa dia katakan. Dia tahu bahwa ada terlalu banyak kepentingan keluarga yang terlibat, dan dia tidak ingin Agam terlibat. "Kalau kamu memenangkan proyek itu, apakah kamu bisa pergi?" Tanya Agam. "Iya." Citra juga tidak banyak bicara. Mendapatkan tambang emas Gunung Cayan, bahkan dia tidak percaya diri. "Kamu pasti akan memenangkan proyek," kata Agam dengan tenang. "Terima kasih atas dukunganmu," kata Citra dengan lembut. "Aku sibuk. Aku akan berbicara denganmu nanti." Suara cahaya samar-samar terdengar ke dalam telepon. Citra menutup telepon setelah selesai mengatakan hal itu. "Ini bukan dukungan," Agam bergumam. Kemudian, setelah mandi Agam tidur. Dia menjelaskan kepada Dennis tentang bekerja sama dengan Citra. Dennis tidak terlalu terkejut. Dia bahkan sudah menyiapkan rencana kerja sama dengan Citra. Sistem saraf semuanya tersegel, dan Agam untuk sementara menjadi orang normal. Kemudian, Agam menghubungi Harsa, Norman, Jamal dan yang lainnya satu persatu. Menyuruh mereka untuk lebih menjaga Citra di masa depan. Meskipun keduanya telah bercerai,
masih agak sulit untuk merelakan perasaan. Kak Agam, aku sama sekali tidak menganggap Jarda adalah lawanmu. Kamu harus percaya diri. Jamal menasihati. Besok Agam dan Jarda akan melakukan pertempuran yang menentukan. Dia mungkin tahu bahwa Agam sedang menjelaskan urusan pemakamannya. Aku hanya asal saja. Jangan terlalu menganggapnya serius. Agam tertawa saat memainkan pisau pelahap nyawa. Baiklah, kamu harus tahu satu hal. Kami akan selalu berada di pihakmu. Kata Jamal sungguh-sungguh. Ya, aku tahu. Setelah mengatakan hal itu, sebuah panggilan datang dari ponselnya. Itu dari Yasi. Aku tutup teleponnya. Aku mau tidur. Agam menutup telepon dan membuat ponselnya menjadi mode diam. Hanya pergi toilet sudah mendapatkan banyak pesan. Panggilan tak terjawab dari Yasi 7 panggilan. Panggilan tak terjawab dari Yana 5 panggilan. Panggilan tak terjawab dari Yina 4 panggilan. Telepon masih berdering. Termasuk beberapa orang lain juga ikut menelepon. Agam menggelengkan kepalanya dan mematikan teleponnya. Dia mengeluarkan pisau pelahap nyawa dan meletakkannya di sisi bantal. Dia berbaring dan pergi tidur. Malam yang hening. Sebelum fajar tiba, mansion Gunung Makan sudah sangat ramai. Selain 4 keluarga bergengsi di wilayah timur, tokoh inti dari 8 klan kecil, dan beberapa orang yang berkuasa dari puluhan triliun perusahaan, beberapa keluarga senior dan pasukan juga datang. Termasuk sekta Pintu Abadi, sekta pencak silat, dan lainnya. Meskipun wilayah barat Provinsi Es secara keseluruhan tidak dapat dibandingkan dengan wilayah timur. Tetapi, kekuatan beberapa keluarga berusia lebih dari 100 tahun tidak dapat diremehkan. Mereka semua datang untuk menonton kompetisi alam bumi tingkat tinggi ini. Duel ini juga menarik beberapa master dari provinsi lain. Jumlah orang yang ditambahkan bersama sangat besar, totalnya kurang lebih 10.000 orang. Mansion Gunung Makan dengan santai memasuki pinggiran, tetapi jika dia ingin memasuki pedalaman untuk mengamati lebih dekat, dia membutuhkan beberapa kartu identitas tingkat tinggi. Lagi pula, tidak semua orang memenuhi syarat untuk menyaksikan duel ini. Selain itu, beberapa peralatan elektronik juga telah disita. Bagaimanapun, duel ini tidak dapat disebarkan keluar. Kalau tidak, itu akan membawa kerugian bagi semua orang. Tentu saja, tujuan utama mereka di sini adalah untuk melihat aksi Jarda setelah memasuki peringkat ke-8 alam bumi. Dan untuk membangun hubungan dengan beberapa sekta senior. Seperti sekta Pintu Abadi, sekta pencak silat, dan beberapa sekta lainnya. Bagaimanapun, sebagian besar menilai Jarda sudah mengambil hati semua orang. Meskipun Yama sangat populer, dia hanyalah seorang pemuda. Dibandingkan dengan Jarda, yang telah terkenal selama hampir 100 tahun, dia benar-benar tak tertandingi. Para bos berkumpul di sini dan juga menurunkan beberapa penjual kedua. Orang-orang ini berani menjual informasi tentang bos-bos di sini secara pribadi. Sehingga dapat membangun koneksi untuk sebagian orang. Ada taruhan publik yang lebih berani dan langsung. Siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sekelompok orang memasang taruhan, dan segera setelah hasilnya dihitung, dealer menggaruk kepalanya. Di antara 10 orang, setidaknya 9 orang memilih Jarda menang. Pemenangnya tidak menang, apalagi dealer. Aku akan bertaruh untuk itu. Terdengar suara dingin seorang wanita. Seorang gadis dengan rambut panjang dan topeng muncul di dekatnya. Dengan santai melemparkan kartu ban ke dealer. Meskipun gadis itu mengenakan topeng dan tidak dapat melihat penampilan penuhnya. Sudah cukup untuk menilai wanita itu cantik melalui alisnya. Para hadirin, ini bukan tempat untuk bermain-main. Kalau kamu tidak punya hak untuk berada dalam permainan, kamu harus menggadaikan seseorang di sini. Pedagang itu tertawa. Yang lain juga ikut tertawa. Itu terlalu besar dari nada untuk membuka mulut seseorang untuk bertaruh pada satu bagian dari uang. Tapi, dealer menatap kartu ban, dan senyum di wajahnya langsung membeku. Orang lain yang melihat pola di kartu dan tidak bisa tertawa lagi. Keluarga Suwandi. Kartu ningrat. Hanya tokoh inti teratas dari keluarga Suwandi yang bisa menggunakannya. Gadis ini berasal dari keluarga Suwandi, dan dia juga bagian inti. Maafkan aku. Aku akan diam. Tolong jangan Anda masukkan dalam hati. Dealer itu sangat takut sampai berkeringat dingin dan buru-buru menampar dirinya sendiri 2 kali. Ya. Gadis itu juga tidak menganggapnya serius. Dia berbalik dan pergi. Meskipun punggungnya sangat indah, tidak ada yang berani melihat ke atas karena takut dihujat. Gadis itu mendatangi sebuah pavilion dan duduk. Membungkukkan tubuhnya, ia mengusap kakinya yang sakit. Kali ini dia naik gunung dan sangat menderita karena tubuhnya yang lemah. Nona Susan, kamu benar-benar membuatku mencarimu. Terdengar lelaki tua tertawa masam dari samping. Diikuti oleh seorang pria tua. Tepatnya Heru. Jika orang lain mendengar kata-kata Heru, mereka akan terkejut.
Tidak ada yang menduga bahwa gadis muda ini sebenarnya adalah putri dari kebanggaan keluarga Swandi, Susan. Dia juga punya nama panggilan, Phoenix Woman. Bab 259, kamu tidak memenuhi syarat untuk naik. Aku hanya terlalu lama mengasingkan diri. Aku keluar hanya untuk bersantai. Nyonya Ketua terlalu gugup, kata Susan tanpa mendungak. Kekuatan spiritualmu sudah sangat rendah. Kalau kamu bertemu seseorang yang sedikit lebih kuat, kamu akan dalam bahaya. Heru menghela napas. Susan adalah orang kedua yang mewarisi keturunan Ningrat di keluarga Swandi selama ratusan tahun. Yang pertama pasti kepala keluarga Swandi. Berapa banyak orang yang memikirkan konstitusi dan garis keturunannya. Jika sesuatu terjadi padanya, tidak ada seorang pun di seluruh keluarga yang mampu menanggung konsekuensinya. Ketua, kamu bilang bahwa ada orang dari generasi yang sama dengan kekuatan yang sama sepertiku. Tentu, aku ingin melihatnya. Kalau dia tidak bisa melewati Jarda, dia tidak memenuhi syarat untuk membantuku. Suara Susan sangat halus, sangat nyaman untuk didengarkan. Kata-katanya tidak membuat orang merasa dia sombong. Seperti sedang mengatakan hal yang sangat normal. Seperti biasa, matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Heru menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan gelombang santai jubah lengan bajunya, aura kuat yang dilepaskan dari tubuhnya melindungi Susan. Siapapun yang datang dalam jarak 3 meter dari Susan harus melewatinya terlebih dahulu. Haha, di sini sangat ramai. Jordan berada di kursi roda, dan Michelle mendorongnya ke kaki gunung. Tentu saja, hari ini adalah hari pertempuran yang menentukan antara Jarda dan Yama. Banyak orang yang sejak seminggu lalu sudah menghitung hari dan menantikan hari ini tiba, kata Lanardi dengan gembira dari sampingnya. Awalnya, dia tidak memenuhi syarat untuk datang. Tapi, sejak perjamuan terakhir, kebanyakan orang percaya bahwa Yama adalah masternya, jadi dia diundang sebagai tamu istimewa. Lanardi, siapa yang kamu harapkan untuk menang? Tanya Michelle penasaran. Tentu saja masterku, Lanardi berkata tanpa berpikir. Dia bilang begitu banyak kebohongan, bahkan dirinya sendiri juga percaya. Dalam perjalanan ke sini, kami melihat seseorang bertaruh di desa. Haruskah kita bertaruh sama pemenangnya? Untuk memberikan kesan yang baik. Michelle mengambil inisiatif. Baiklah, lupakan saja. Masterku bilang bahwa dia rendah hati dan paling membenci hal-hal mencolok. Jadi jangan bertaruh, dukung saja dia diam-diam dari lubuk hati. Lanardi tertawa canggung. Orang bodoh juga tahu bahwa Jarda pemenangnya. Bukankah membuang-buang uang jika bertaruh sama pemenangnya? Orang-orang punya keluarga yang kurus, tetapi mereka tidak punya begitu banyak uang untuk dihambur-hamburkan. Apa yang kamu katakan masuk akal? Michelle mengangguk menyetujui. Dia akan melihat Yama. Hatinya sangat bahagia dan pikirannya menjadi naif. Dia akan percaya apapun yang dikatakan Lanardi. Tuan Jordan, kami ada di sini. Sekelompok orang kaya datang. Mereka semua adalah pewaris masa depan dari beberapa keluarga terkemuka. Jordan menghabiskan banyak pikiran untuk menyatukan mereka. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatannya dan membuat mereka lebih setia pada dirinya. Tuan Jordan, kenapa Tuan Muda Fajar tidak ada di sini? Tanya seseorang dengan penasaran. Tuan Muda Fajar adalah tunangannya. Omong-omong, dia juga keluarga mantan istri dari Agam. Dia sedikit sibuk akhir-akhir ini. Tuan Muda Fajar akan bertunangan. Dia perlu mengurus banyak hal, jadi dia tidak datang. Semua orang mengangguk dan tidak bilang apa-apa. Meskipun kekuatan keluarga Budiono tinggi, tapi itu kekuatan dari provinsi lain. Naga yang kuat tidak dapat menghancurkan ular lokal. Walaupun keluarga Budiono luar biasa, lebih baik menyenangkan Jordan. Ketika mereka berbicara tentang Agam, mereka memiliki lebih banyak topik. Mereka mengejek dan mempermalukan Agam. Pertama, untuk menunjukkan superioritas mereka. Kedua, untuk membujuk Jordan bahagia. Mendengarkan orang-orang ini memaki Agam, Michelle merasa lebih bahagia daripada mendengarkan cerita rakyat. Agam datang ke kaki mansion gunung makan dengan mobil. Bersiap untuk mendaki gunung. Kebetulan, dia baru saja keluar dari mobil dan terlihat oleh Michelle. Agam, apa yang kamu lakukan di sini? Michelle mencibir begitu mereka bertemu. Apakah ini tempat yang bisa kau datangi? Kenapa aku tidak boleh datang? Agam berkata dengan nada dingin. Wanita ini benar-benar makin menyebalkan. Apakah kamu di sini untuk rekreasi? Atau kamu di sini untuk melamar menjadi satpam? Michelle menggoda. Agam mencibir, mengabaikan Michelle dan ingin naik gunung. Berhenti! Lanardi berhenti di depan dan berkata, Gunung ditutup hari ini. Kamu tidak diizinkan naik. Karena gunung itu ditutup, kenapa mereka bisa naik? Agam berkata sambil menunjuk bos lainnya. Mereka? Apa kamu bisa dibandingkan dengan mereka?
Mereka memiliki kekayaan lebih dari 200 triliun. Bagaimana denganmu? Apa yang kamu punya? Kamu tidak memenuhi syarat untuk naik. Saat dia bilang itu, Lanardi berkata dengan kasar. Hei, beberapa orang benar-benar lucu. Mereka sudah berkhianat, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan mereka. Apakah tidak terlalu memalukan? Sudah cukup bicaranya. Minggirlah kalau kamu sudah cukup bicara. Jangan memaksaku untuk melakukannya. Kata Agam acuh tak acuh. Dia tidak ingin membunuh orang tidak bersalah. Tapi seseorang meregangkan lehernya dan memintanya untuk memotongnya, dan dia tidak keberatan menggerakkan tangan ini. Hei, kamu cukup temperamen. Tidakkah kamu melihat tempat apa yang ada di sini? Apakah kamu berani melakukannya di bawah mansion Gunung Makan? Lanardi memprovokasi. Michelle menegur. Agam, cukup. Kamu tidak melihat tempat apa ini. Kamu merasa terhormat untuk datang ke sini dan menjadi liar. Selain itu, ku beritahu, hari ini berbeda dari kemarin. Kalau kamu tidak pergi, kamu tidak akan bisa pergi. Katakan padaku, kenapa aku tidak bisa pergi? Goda Agam. Apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu memahami situasi saat ini? Michelle berkata dengan nada dingin. Aku tidak bisa mengerti. Agam menggelengkan kepalanya. Michelle, ada orang berasal dari latar belakang yang sederhana. Tatapan serta pola pikir mereka semuanya sangat sempit. Kamu membuang-buang waktu dan energi dengan memberitahu hal-hal seperti itu padanya. Kata Lanardi sarkastik. Sisa generasi kedua yang kaya semuanya memandang Agam. Tidak peduli berapa banyak Agam bisa main-main, dia juga orang dari tempat yang kecil. Cacing tanah adalah cacing tanah, hanya layak memakan daun busuk di bawah tanah. Ia tidak akan pernah bisa terbang ke langit dan menjadi naga awan yang membubung tinggi. Michelle tidak ingin berbicara dengan Agam. Tapi, ada beberapa hal yang harus dia katakan di depan Agam. Hanya dengan cara ini dia bisa merasakan puas, dan dengan begitu suasana hatinya akan menjadi lebih baik. Agam, kamu masih belum tahu cerita di dalamnya, kan? Demi mengenal satu sama lain, aku akan berbelas kasih untuk memberitahu kamu bahwa ada duel besar di mansion Gunung Makan hari ini. Ini adalah pertempuran menentukan langsung antara Yama dan Jarda, wakil pemimpin sekte Tinju Selatan. Jangankan orang biasa, selama nilainya lebih rendah dari yang lain, kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk memasuki arena. Meskipun itu adalah keluarga Wijaya, hanya beberapa orang yang bisa naik gunung. Lalu bagaimana kalian bisa masuk? Agam melirik Lanardi dan yang lainnya. Lanardi berkata dengan bangga. Yama adalah masterku. Aku punya izin khusus. Siapa yang berani menghentikanku? Agam memasang mimik wajah aneh. Orang ini seharusnya tidak bilang untuk waktu yang lama, bahkan percaya pada dirinya sendiri, bukan? Aku masuk melalui Tuan Jordan. Michelle tidak menyembunyikannya dan dengan bangga berkata. Selain itu, aku akan memberitahumu satu hal lagi. Tuan Jordan berencana untuk memperkenalkan Tetua Husnu kepada keluarga Wijaya. Apakah kamu tahu siapa Tetua Husnu? Dia adalah Tetua Agung dari Sekte Tinju Selatan dan orang besar di sisi Pak Jamal. Tidak lama lagi keluarga Wijaya dan Sekte Tinju Selatan akan menjadi sekutu yang kuat. Pada saat itu, keluarga Wijaya akan punya harapan untuk menjadi pemimpin 8 klan kecil di wilayah timur, dan aku akan menjadi kontributor terbesar. Bab 260. Kamu sangat lemah. Omong-omong, Michelle sedikit mengangkat dagunya, tidak bisa menyembunyikan harga dirinya. Tetua Husnu? Orang tua itu terlihat seperti NY. Dia bukan orang yang baik. Apa kamu masih menganggapnya sebagai harta karun? Ucap Agam dengan merendahkan. Apa katamu? Sombong sekali. Wajah Michelle berubah drastis dan berkata dengan nada dingin. Ku beritahu, kalau Tetua Husnu tahu bahwa kamu ada di sini, dia pasti akan maju untuk keluarga Effendi dan membunuhmu di gunung. Jadi kalau kamu tahu situasi, kamu harus pergi sedini mungkin. Haha, tidak ada yang akan mentertawakanmu karena takut mati. Setelah mendengar ini, Agam menggelengkan kepalanya dan berkata, Tetua Husnu ini bahkan bukan lawanku. Kalaupun aku berdiri di depannya, dia tidak berani menyentuhku. Agam, kamu benar-benar menggila. Aku benar-benar tidak tahu dari mana aku mendapat keberanian untuk bilang hal-hal seperti itu. Tidakkah kamu pikir kamu konyol atau bahkan menyedihkan? Michelle memandang Agam dengan iba. Sebelumnya, Agam telah mempermalukannya di depan umum di perusahaan. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk memenangkan grup, ini menyebabkan dia kehilangan martabat. Selain itu, kemuliaan Agam yang tinggi di perjamuan membuatnya menyimpan dendam. Sekarang kepercayaan diri dan superioritasnya kembali. Memangnya kenapa kalau punya uang? Itu hanyalah orang biasa. Melalui Sekte Tinju Selatan, dia sudah setengah kaki ke pangkat Gu. Masa depannya pasti akan luas. Aku dapat melihat bahwa kamu sangat bangga bersahabat dengan Sekte Tinju Selatan?
Agam berkata dan melihat pikiran Michelle. Bukankah seperti itu? Berapa banyak orang yang ingin menjadi sekutu dengan sekte tinju selatan? Dan aku sudah menyelesaikan langkah ini. Michelle berkata dengan angkuh. Terus terang, setelah hari ini, aku, Michelle, bukan lagi orang biasa. Dan aku juga akan menghapus prasangka kakek yang melawanku, dan aku akan membuktikan kekuatanku dengan kenyataan. Jadi aku menyarankan kamu untuk tidak menyombongkan diri dan tahu posisimu. Aku bisa saja melepaskannya sebelumnya. Tapi mulai sekarang, lebih baik kamu berhenti membuatku tidak bahagia. Kalau tidak, eyeliner hitam Michelle mengungkapkan penghinaan yang kental. Kalau kamu berpikir bahwa itu kamu telah mencapai puncak dengan menjadi sekutu sekte tinju selatan, aku hanya bisa bilang bahwa pemikiran kamu terlalu sempit. Agam berkata sambil menggelengkan kepalanya. Agam, menurutku kamu benar-benar idiot. Sekte tinju selatan adalah sekte kuno. Kamu tidak bisa memperkirakan sumber dayanya dari kejauhan. Michelle mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, lupakan saja, tidak ada gunanya memberitahumu begitu banyak. Kalau kamu benar-benar punya kemampuan, kamu bisa naik gunung. Kalau kamu dilarang masuk, kamu akan tahu di mana letak kesalahannya. Agam tersenyum, tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan berjalan lurus ke atas gunung. Si idiot ini, dia pikir dia siapa? Ingin naik tinggal naik? Mari kita tunggu di sini dan lihat bagaimana dia membodohi dirinya sendiri. Ejek Lanari. Michelle bersedekap dan menatap drama Agam yang tak tertandingi. Tunggu saja Agam diturunkan. Penjaga gerbang adalah dua orang tua. Mereka adalah tetua kedua emas dan perak yang terkenal di wilayah timur. Bisnis dan tegak, jadi dia direkomendasikan sebagai penjaga gerbang untuk mencegah siapapun menyuap. Kartu identitas. Tetua Bimo bermeditasi di atas dermaga batu tersebut tanpa menaikkan kelopak matanya. Tidak punya. Ucap Agam dengan nada berkuasa. Pergi kalau tidak punya. Jangan membuat masalah di sini. Agam menggoda. Apakah wajahku masih tidak bisa? Nak, kalau kamu. Tetua Bimo agak marah. Ketika dia membuka matanya dan ingin bilang sesuatu, dia melihat penampilan Agam dan langsung tersedak. Masuklah. Ujar Tetua Hanung tenang. Agam melambaikan tangannya ke kedua tetua dan langsung masuk. Sial! Tidak jauh, Lanardi dan yang lainnya menonton drama. Tidak bisa membantu tetapi meledak ke dalam bahasa kotor. Pada saat ini, wajah Michelle penuh dengan amarah. Baru saja, dia telah mempermalukan Agam dan akan diusir ke bawah. Hasilnya, dia masuk tanpa hambatan. Bukankah ini menampar mukanya? Suasananya menjadi canggung. Gunung itu penuh dengan teman-teman dunia nyataku. Dia masuk hanya untuk mati. Mata Jordan melintas dengan tampilan berbisa. Dia sudah lama ingin membunuh Agam. Dia menderita tenaga kerja yang tidak mencukupi dan tidak pernah punya kesempatan. Situasinya berbeda sekarang. Agam sedang melemparkan dirinya ke dalam perangkap ketika dia naik gunung. Dengan hubungan keluarga Effendi dengan sekte tinju selatan dan sekte seni bela diri kuno, selama tetua Husnu bergerak, tamparan akan bisa menampar Agam sampai mati. Agam memasuki mansion gunung makan dan mendaki gunung. Mansion gunung makan tidak tinggi, tapi tingginya ribuan meter. Sistem saraf Agam disegel, dan fisiknya tidak berbeda dengan orang biasa. Setelah mendaki gunung selama setengah jam berturut-turut, aku agak lelah. Aku menemukan tempat dan duduk untuk menggosok pergelangan kakiku. Kamu lelah setelah berjalan begitu sedikit? Benar-benar tidak berguna. Jordan dibawa ke kursi roda oleh dua pria gunung. Michelle dan yang lainnya mengikuti di belakang. Agam melihat dan tertawa. Tidak peduli betapa pecundangnya aku lebih baik darimu yang duduk di kursi roda. Katakan lagi yang barusan kamu katakan. Kalau punya nyali katakan sekali lagi. Jordan sangat marah. Kata-kata Agam menyakiti hatinya. Kenapa? Kalau aku mengatakannya lagi, apa kamu bisa berdiri dan memukulku? Agam tertawa. Wajah Jordan memerah. Meskipun keluarga Effendi kaya dan dia punya kepercayaan diri untuk menyembuhkan cacatnya, dia tidak akan lupa siapa yang membuatnya malu. Agam, hari ini kamu pasti mati. Jordan sangat marah dan bahkan lupa bahwa dia cacat. Dia jatuh seperti orang rendahan dan memakan tanah. Dia tampak sangat malu. Lanadi dan yang lainnya buru-buru membantu. Kakak Arka, bunuh orang ini untukku. Jordan berteriak-teriak sekuat tenaga dengan tanah yang menempel di mulutnya. Setelah mengatakan hal itu, gelombang angin dan tanah menabrak Agam. Agam mengangkat lengannya untuk melawan. Tapi, meridiannya disegel dan dia tidak bisa memobilisasi kekuatan sedikit pun. Gelombang itu menghantamnya seperti truk yang bertabrakan secara langsung. Agam tidak punya kekuatan untuk melawan.
Dia dikirim terbang sejauh 4 atau 5 meter dan menabrak pohon. Agam mendengus teredam dan menopang dirinya dengan kedua tangan. Tulang-tulangnya hampir patah, dan isi perutnya sepertinya tergeser. Aku pikir seberapa kuat, tapi ternyata sangat lemah. Suara kasar datang, dan seorang pria berjubah putih keluar dari hutan. Guru ahli dari sekte Tinju Selatan, Arka. Duel ini sangat penting bagi reputasi sekte Tinju Selatan. Banyak murid spiritual sekte Tinju Selatan datang untuk menyaksikan pertempuran. Sebagai guru ahli, selain tingkat penatua, Arka hampir menjadi yang terkuat. Dia sudah mencapai puncak tingkat 3 alam bumi. Karena itu, Arka tidak tahu identitas asli Agam. Kak Arka, orang tidak berguna semacam ini hanya pantas hidup di dasar. Tentu saja, dia tidak sebanding dengan mata dharmamu. Jordan tersenyum dan melirik Agam. Wajahnya dipenuhi dengan rasa balas dendam. Michelle, Lanardi dan lainnya bahkan lebih bersemangat. Berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Berpura-pura dipaksa di depan mereka, apa hasilnya? Bukankah kamu pernah dipukuli menjadi orang yang hina? Agam nyaris tidak bisa berdiri lagi, dia menggunakan punggung menempel di pohon untuk berdiri. Dia mengambil 2 napas dan tersenyum lemah. Gerakan barusan itu terlalu lemah. Kamu tak bisa membunuhku. Senyum di wajah Arka sedikit menyatu, dan dia mengangkat kepalan tangan dan mengecam Agam. Agam tidak bisa menghindar dan menerima pukulan. Boom! Batang pohon setebal setengah meter dengan punggung Agam diledakkan. Wajahnya membiru dan putih, dan bercak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Meskipun kamu tidak mati, kamu harus cacat. Haha, sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku, kan? Arka menggoda. Itu tidak cukup. Agam menarik napas dalam-dalam. Dia menahan rasa sakit yang tajam di dadanya dan mengulum senyum. Aku bilang bahwa kamu terlalu lemah. Dari segi kekuatan, kamu jauh lebih rendah dariku.